Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniza Kahlaulan Ramdhani dengan NIM 2109109. Di sini saya akan menjelaskan terkait buku psikologi olahraga. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan bab 4 yang berjudul tentang profil kepribadian dan aktivitas olahraga. Oke, pengertian kepribadian yaitu kepribadian adalah cara-cara yang konsisten mengenai perilaku seseorang yang berbeda dari yang lainnya, terutama dalam situasi sosial. Clark menyebutkan bahwa kepribadian adalah semua cara yang menetap dalam perilaku seseorang yang berbeda dengan orang lain, terutama dalam situasi sosial. Definisi lain itu diungkapkan oleh Pares yang mengartikan kepribadian sebagai pola yang khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan seseorang dari orang lain dan tidak berubah dalam waktu dan situasi. Adapun juga pengertian kepribadian menurut Parvin dan Sirfon tahun 2022 diartikan sebagai dari karakteristik seseorang yang mengakibatkan pola yang menetap dalam perasaan, pikiran, dan tingkah laku. Lalu selanjutnya di sini ada karakteristik untuk memahami kepribadian. Yang pertama ada kepribadian bersifat menetap. Kepribadian ini adalah suatu sifat individu yang bersifat tetap, tidak mudah berubah sepanjang waktu. Lalu yang kedua ada kepribadian bersifat umum. Kepribadian ini dipergunakan untuk menggambarkan sifat umum seseorang dalam hal pikiran dan perasaan secara sistemik berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Lalu yang ketiga di sini yaitu ada kepribadian khusus atau khas. Kepribadian ini menunjuk kepada sifat individu yang unik dan membedakannya dengan orang lain atau menggambarkan bagaimana seseorang berbeda dengan orang lainnya. Lalu di sini ada yang keempat yaitu kepribadian bersifat kesatuan. Maksudnya yaitu kepribadian dalam hal ini menggambarkan diri individu sebagai sebuah unit yang tunggal. Struktur yang membentuk kesatu paduan organisasi dinamik dalam diri individu. Setelah ada pengertian, di sini ada konsep dan teori kepribadian. Pada umumnya ada 3 teori tentang kepribadian, yaitu yang pertama ada teori psikodinamik atau psikodinamik teori, yang kedua teori sifat atau trait teori, dan teori belajar sosial atau social learning theory menurut Aprebau 2005. Lalu di sini ada C, ada variabel determinan kepribadian. Seperti yang diketahui, pertumbuhan dan perkembangan individu pada umumnya dipengaruhi oleh 2 faktor kepribadian. Yang pertama yaitu ada faktor keturunan dan faktor lindungnya. Demikian halnya dengan kepribadian sebagai salah satu aspek dari pengukuran. Dan perkembangan dipengaruhi oleh 2 faktor tersebut, seperti disebut oleh Parvin dan Pavlov tahun 2022 bahwa kepribadian dipengaruhi atau disebutkan determinan pokok, yaitu determinan genetik atau nature dan lingkungan atau yang bisa disebut juga dengan natura atau environment. Lalu untuk yang keempat D ini yaitu tentang dinamika psikologis tentang kepribadian dengan penampilan olahraga. Sejak tahun 1960-an, para psikologi olahraga telah berupaya untuk menggambarkan hubungan antara kepribadian dengan penampilan olahraga. Adapun menurut Aule dan Versari menyimpulkan
bahwa adanya hubungan positif antara kepribadian dan hubungan antara kepribadian dengan beberapa aspek dari penampilan olahraga. Hubungan tersebut dalam bentuk korelasional dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Ditegaskan oleh Morgan bahwa hubungan tersebut akan konsisten jika terdapat dua faktor berikut. Yang pertama yaitu respon yang tidak sesuai dieliminasi sedemikian rupa. Lalu yang kedua faktornya yaitu data analisis dengan menggunakan pendekatan multivariat. Pendekatan multivariat ini cocok digunakan karena kepribadian merupakan dimensi konsepsi atau konstruk yang memiliki komponen yang kompleks. Selanjutnya, setelah dinamika yang tadi saya jelaskan, yaitu di sini ada yang kelima, pengukuran kepribadian. Pada umumnya, ada dua jenis tes psikologi yang biasa digunakan untuk mengetahui kepribadian, yaitu yang pertama ada tes psikometrik dan tes proyektif. Tes psikometrik adalah tes yang terstruktur dan dirancang untuk mengukur kecerdasan, bakat, dan sifat-sifat kepribadian. Tes ini berkenaan dengan pengukuran mental atau data objektif yang terstruktur yang dihasilkan dalam penelitian kuantitatif. Beberapa sifat kepribadian yang bisa digali melalui tes psikometrik antara lain yang pertama itu ada minat, yang kedua ada temperamen, sikap, nilai, konsep diri, ada konsep diri, aspek-aspek sosial, agresivitas, kohesivitas, dan lain-lain. Alat ukur yang bisa digunakan misalnya seperti angket dan skala penilaian. Karena tidak semua jenis alat ukur dapat dibahas dalam buku ini, sebab bahasan-bahasan secara khusus tentang alat ukur bisa dipelajari dalam buku tersendiri yang sering digunakan di bidang olahraga, yaitu ada skala penelitian dan kuesioner. Di sini ada dua, yaitu yang sering digunakan. Yang pertama, skala penilaian. Skala penilaian yaitu melibatkan penggunaan seorang penilai atau beberapa orang penilai yang dimintai untuk mengobservasi perilaku individu dalam satu atau beberapa situasi. Penilaian biasanya menggunakan sebuah daftar cek atau skala yang terlebih dahulu didesain agar objektivitas penilaian agar tercapai. Jika daftar cek ini digunakan dengan benar dan penilaian yang cukup terampil, hasilnya dapat lebih reliabel dan objektif. Yang kedua yaitu jenis situasi dalam pengukuran kepribadian yang bisa menggunakan skala penilaian, yaitu ada interview dan observasi penampilan. Lalu yang kedua di sini itu ada kuesioner. Selain menggunakan inventory atau kuesioner dan model 5 faktor kepribadian dapat diukur pula menggunakan inventor yang lain seperti AM atau The Athletic Motivation Inventory. Menggunakan inventory yang lain yaitu instrumen, Trowine, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika salah atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.